Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami adalah kelompok 6 dari kelas 1D Universitas Singapura Bangsa Karawang yang terdiri dari Nada, Gevira, Agus, dan juga Tiara akan membahas mengenai ukuran letak data. Yang pertama, ukuran letak data merupakan ukuran untuk melihat di mana letak salah satu data dari sekumpulan banyak data yang ada. Yang termasuk ukuran lokasi antara lain adalah kuartil, desil, dan persentil. Data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data tunggal. Data tunggal adalah data yang disusun sendiri menurut nilai dan besarnya masing-masing. Yang kedua ada data kelompok. Data kelompok adalah data yang nilainya dikelompokkan dalam beberapa kelas, dan setiap kelas mempunyai nilai interval tertentu. Data tunggal dapat dihitung dengan manual maupun dengan rumus. Seperti halnya dalam mencari kuartil dalam data tunggal, dapat menggunakan cara berikut. Pertama, susun dan bagi dua data seperti dalam gambar berikut untuk mendapatkan kuartil 2 atau mediannya. Selanjutnya, jika mencari kuartil 1, lakukan langkah yang sama dengan data yang lebih kecil. Jika mencari kuartil 3, lakukan juga langkah yang sama. Namun, pilihlah data yang lebih besar atau sebelah kanan mediannya. Pada data kelompok, memiliki panjang kelas yang pasti, memiliki frekuensi kumulatif, dan memiliki dua batas. Dua batas tersebut adalah batas atas dan batas bawah. Batas atas dapat menghasilkan tepi atas, dan batas bawah dapat menghasilkan tepi bawah. Contoh dari batas dan panjang kelas dapat dilihat dari data di atas. Panjang jangkauannya adalah 10, batas atasnya adalah 40, sehingga untuk mencari tepi atasnya adalah 40 ditambah 0,5 sama dengan 40,5. Batas bawahnya adalah 31, sehingga tepi bawahnya adalah 31 dikurangi 0,5 atau sama dengan 30,5. Yang pertama yaitu kuartil. Kuartil merupakan ukuran letak yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian sama banyak. Masing-masing bagian tersebut memiliki 25% data. Kelompok data memiliki 3 nilai kuartil, yaitu kuartil bawah atau Q1, yang kedua kuartil tengah yang biasa kita sebut dengan median atau Q2, dan yang terakhir adalah kuartil atas atau Q3. Pada gambar terlihat bahwa data yang sudah terurut dari kecil hingga besar dibagi menjadi 4 yang sama besar dan memiliki 3 kuartil diantaranya, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Bisa dilihat gambar di atas. Kuartil memiliki 2 tipe. Yang pertama yaitu kuartil tunggal, dan yang kedua kuartil kelompok. Yang pertama-tama akan kita bahas yaitu kuartil tunggal. Kuartil tunggal memiliki rumus QI sama dengan I, buka kurung, N ditambah 1, tutup kurung, dibagi 4. Dengan keterangan, QI merupakan kuartil ke I merupakan bilangan bulat kurang dari 4, dan N merupakan banyaknya data. Sebagai contoh, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data yang sudah ada. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data dari yang kecil hingga besar, lalu menentukan banyaknya data. Untuk menjawab kuartil 1, maka mencari letak QI-nya dengan cara letak Q1 sama dengan 1, buka kurung, 17 ditambah 1, tutup kurung, dibagi 4, sama dengan 18/4 sama dengan 4,5. Q1 sama dengan X4 ditambah 0,5, buka kurung, X5 dikurang X4, tutup kurung, sama dengan 3 ditambah 0,5 dikali 4 kurang 3, sama dengan 3,5. Selanjutnya untuk mencari kuartil 2, rumusnya sama, yaitu dengan
letak Q2 sama dengan 2 buka kurung 17 ditambah 1 tutup kurung dibagi 4 sama dengan 36/4 sama dengan 9. Maka letak Q2-nya terdapat pada data ke-9 yaitu 7. Yang terakhir yaitu kuartil 3. Untuk mencari kuartil 3, letaknya yaitu 3 buka kurung 17 ditambah 1 tutup kurung dibagi 4 sama dengan 54/4 sama dengan 13,5. Maka Q3-nya terletak pada data ke-13,5. Kita bisa cari dengan cara X13 ditambah 0,5 buka kurung X14 dikurang X13 tutup kurung sama dengan 8 ditambah 0,5 dikali 8 kurang 8 yaitu 0 sama dengan 8. Selanjutnya yaitu kuartil kelompok. Kuartil kelompok memiliki rumus QI sama dengan TB ditambah buka kurung I/4 N dikurang FKI dibagi FI tutup kurung dikali I. Dengan keterangan yaitu QI merupakan kuartil ke I, TB merupakan tepi bawah kelas QI, N merupakan jumlahnya data, FKI merupakan frekuensi kumulatif kurang dari kelas yang memuat QI, FI merupakan frekuensi pada kelas yang memuat kuartil QI, dan yang terakhir I yaitu intervalnya. Contohnya sebagai berikut. Nilai ulangan matematika 40 siswa yang terdapat pada tabel. Bisakah kita mencari kuartil atas, kuartil tengah, dan kuartil bawahnya? Maka pertama-tama untuk menjawabnya, kita harus menentukan frekuensi kumulatif dan intervalnya. Tanda yang diberi stabilo kuning itu merupakan data-data yang memiliki kuartil tengah, kuartil atas, dan kuartil bawahnya. Nah, untuk mencari kuartil 3 atau kuartil atas, maka rumusnya TB ditambah buka kurung 3/4 N dikurang FKI dibagi FI tutup kurung dikali I sama dengan TB-nya 69,5 ditambah buka kurung 3/4 dikali N-nya itu 40 dikurang 23 dibagi FI-nya itu 9 tutup kurung lalu dikalikan dengan intervalnya yaitu 10. Selanjutnya dihitung semuanya dan menghasilkan 69,5 ditambah 8,5 sama dengan 78. Untuk mencari kuartil 2, maka rumusnya sama, yaitu TB ditambah 2/4 N dikurang FKI per FI dikali I. Maka akan menghasilkan 59,5 ditambah 7,5 sama dengan 67. Untuk mencari kuartil 1, maka TB ditambah buka kurung 1/4 N dikurang FKI dibagi FI tutup kurung dikali I, maka sama dengan 49,5 ditambah buka kurung 1/4 kali 40 kurang 3 dibagi 8 tutup kurung lalu dikali intervalnya yaitu 10, maka akan menghasilkan 58,25. Selanjutnya ada desil. Desil merupakan ukuran letak yang membagi data yang sudah diurutkan dari terkecil hingga terbesar menjadi 10 bagian sama banyak. Jadi, masing-masing bagian memiliki 10% data keseluruhan dan memiliki 9 nilai desil. Lalu, di sini terdapat gambar untuk mengurutkan data desilnya. Desil tunggal, rumusnya yaitu letak DI sama dengan I dikalikan N plus 1 per 10. DI-nya yaitu desil ke I. I-nya sama dengan bilangan bulat kurang dari 10 dan N yaitu banyak data. Selanjutnya, di sini ada contoh soal, yaitu tentukan desil ke-8 dari data 6, 3, 8, 9, 5, 9, 9, 7, 5, 7, 4, 5, 8, 3, 7, 6. Dan untuk penyelesaiannya, pertama urutkan data terlebih dahulu menjadi 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7,
88999 dan didapatkan N sama dengan 16. Lalu mencari letak desil ke-8. Letak desil ke-8 sama dengan 8 dikalikan 16 ditambah 1 dibagi 10. Hasilnya yaitu 13,6. Setelah mencari letak desil ke-8, selanjutnya mencari desil ke-8-nya. Desil ke-8 sama dengan X13 ditambah 0,6 dikalikan X14 dikurang X13 sama dengan 8 ditambah 0,6 dikalikan 9 dikurang 8, hasilnya yaitu 8,6. Desil kelompok, rumusnya yaitu DI sama dengan TB ditambah I per 10 dikalikan N dikurang FKI per FI dikali I. Di sini DI-nya yaitu desil ke I. I-nya yaitu bilangan bulat kurang dari 10. TB-nya yaitu tepi bawah. N-nya banyaknya data. FKI yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas yang memuat desil. FI yaitu frekuensi kelas yang memuat desil, dan I adalah interval. Selanjutnya, di sini ada contoh soal. Dari tabel data nilai 1000 siswa yang mengikuti tes berikut, hitunglah desil ke-9, desil ke-6, dan desil ke-3. Untuk penyelesaian soal tersebut, di sini sudah tersedia tabel dan sudah ada nilai yang ditandai. Itu yang ditandai adalah letak dari ketiga desil yang akan dihitung nanti. Yang pertama di sini ada desil ke-9. Desil ke-9 sama dengan TB ditambah 9 per 10N dikurang FK9 per F9 dikalikan I, sama dengan TB-nya itu 59,5 ditambah 9 per 10 dikali 1000 ini adalah N dikurang FK9-nya yaitu 813 per F9-nya yaitu 113 dikalikan I-nya yaitu 10 sama dengan 59,5 ditambah 900 dikurang 813 per 113 dikalikan 10 sama dengan 59,5 ditambah 7,6, hasilnya yaitu 67,1. Selanjutnya mencari desil ke-6. Desil ke-6 sama dengan TB ditambah 6 per 10 N dikurang FK6 per F6 dikali I, sama dengan di sini TB-nya 49,5 ditambah 6 per 10 dikali N-nya yaitu 1000 dikurang FK6-nya yaitu 532 per F6-nya yaitu 281 dikali I-nya yaitu 10 sama dengan 49,5 ditambah 600 dikurang 532 per 281 dikali 10 sama dengan 49,5 ditambah 2,41 sama dengan yaitu hasilnya 51,1. Untuk desil ketiga. Desil ketiga sama dengan TB ditambah 3 per 10N dikurang FK3 per F3 dikali I, sama dengan TB-nya yaitu 39,5 ditambah 3 per 10 dikali N-nya yaitu 1000 dikurang FK3-nya yaitu 297 per F3-nya yaitu 235 dikali I-nya yaitu 10 sama dengan 39,5 ditambah 300 dikurang 297 per 235 dikali 10 sama dengan 39,5 ditambah 0,12, hasilnya yaitu 39,62. Dan yang terakhir, persentil. Pengertian persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi kumpulan data yang sudah diurutkan menjadi 100 bagian sama banyak
dan tiap persentil memiliki bagian 1% data serta sekumpulan data terdapat 99 buah persentil. Di bawah ini merupakan gambaran dari pengertian persentil tersebut. Cara menentukan persentil dibagi menjadi dua tipe, antara lain sebagai berikut. 1. Cara mencari persentil data tunggal. Dengan rumus, letak PI sama dengan I dikali N ditambah 1 dibagi 100. Dengan keterangan, PI merupakan persentil ke I. I merupakan bilangan bulat kurang dari 100. 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 99. N merupakan banyak data. Sebagai contoh, tentukan persentil ke 65 dari data 6, 5, 8, 7, 9, 4, 5, 8, 4, 7, 8, 5, 8, 4, 5. Penjelasan. Data terurut 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9. Dengan N berjumlah 15. Letak P65 sama dengan 65 dikali 15 ditambah 1 dibagi 100 sama dengan 10,4. P65 sama dengan X10 ditambah 0,4 dikali X11 dikurang X10 sama dengan 7 ditambah 0,4 dikali 8 dikurang 7 sama dengan 7,4. Yang kedua, ada cara mencari persentil data kelompok. Kemudian, berikut ini adalah rumus persentil data kelompok, yakni PI sama dengan TB ditambah I per 100 dikali N dikurang FKI dibagi FI dikali L. Dengan keterangan, PI merupakan persentil ke I 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 99. TB merupakan tepi bawah. N merupakan banyaknya data. FKI merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas yang memuat persentil. FI merupakan frekuensi kelas yang memuat persentil. L merupakan interval. Sebagai contoh, hitunglah nilai persentil ke-12 dan persentil ke-78 dari data tabel frekuensi berikut. Tabel yang diberi warna kuning merupakan persentil ke-12 dan persentil ke-78 dengan menentukan cara sebagai berikut. P12 sama dengan TB ditambah 12 dibagi 100 dikali N dikurang FK12 dibagi F12 dikali L sama dengan 29,5 ditambah 12 dibagi 100 dikali 1000 dikurang 99 dibagi 198 dikali 10 sama dengan 29,5 ditambah 120 dikurang 99 dibagi 198 dikali 10 sama dengan 29,5 ditambah 1,06 sama dengan 30,56. P78 sama dengan TB ditambah 78 per 100 dikali N dikurang FK78 dibagi F78 dikali L sama dengan 49,5 ditambah 78 per 100 dikali 1000 dikurang 532 dibagi 281 dikali 10 sama dengan 49,5 ditambah 780 dikurang 532 dibagi 281 dikali 10 sama dengan 49,5 ditambah 8,82 sama dengan 58,32. Kuartil, desil, dan persentil memiliki kegunaan dalam dunia pendidikan. Di antaranya, 1. Dapat digunakan untuk menentukan kedudukan seseorang anak didik. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat untuk menetapkan nilai batas lulus pada tes atau seleksi. Jadi,
dapat kita simpulkan untuk mencari kuartil, desil, dan persentil data tunggal, maka pertama-tama kita harus mengetahui jumlah datanya terlebih dahulu, lalu kita mengurutkan data dari yang kecil hingga terbesar. Setelah itu masukkan rumus letak QI atau DI atau PI. Setelah itu kita dapat menemukan atau menentukan kuartil atau desil atau persentil yang ditanya. Sedangkan untuk mengetahui kuartil, desil, dan persentil data kelompok, pertama-tama kita harus mengetahui intervalnya terlebih dahulu. Setelah itu, kita membuat tabel tambahan yang berupa frekuensi kumulatif dan memberi tanda letak untuk desil, kuartil, atau persentil yang ditanya. Setelah itu masukkan rumus dan hitung, maka akan ketemu desil, kuartil, atau persentilnya. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.